Halo guys, di video kali ini kita akan membahas lagi smartwatch dari brand Hilo. Yang bakal saya bahas yaitu mengenai fitur-fitur unggulan yang ada di smartwatch Hilo Solar Light. Dan ini juga mungkin menjadi alasan kenapa banyak orang yang membeli smartwatch yang satu ini ya. Oke, untuk yang pertama dari paket pembeliannya, nanti kalau kalian pertama kali baru beli smartwatch ini, kalian tuh akan mendapatkan satu buah charger magnetik, satu buku panduan, dan juga kartu garansi. Untuk kartu garansinya itu berlaku sekitar 1 tahun ya, atau 12 bulan. Untuk varian warna yang tersedia itu ada 2 warna, ada yang warna hitam dan juga warna putihnya. Ini saya beli dengan varian warna hitamnya, cuma untuk bagian strapnya itu bukan berwarna hitam ya, jadi agak kebiru-biruan gitu, warna dark blue gitu untuk varian warna strapnya. Untuk fitur unggulan yang pertama itu terdapat di bagian layarnya. Dari segi desain ini memiliki ukuran layar 1,38 inch dengan resolusi 240 x 240 pixel. Untuk dimensinya itu berukuran 46 x 46 dikali 9,9 mm. Jadi untuk bagian bodinya ini dia nggak terlalu tebal ya. Dan menurut saya ini cukup tipis untuk sebuah ukuran smartwatch dari segi bodinya. Smartwatch Hilo Solar Light ini masih belum menggunakan layar AMOLED. Tapi dari segi tampilannya sudah cukup jelas, cukup tajam juga. Cuma memang kalau kita ada di dalam ruangan itu agak sedikit silau. Jadi kalau saya rasa sih ini dari bagian brightness-nya ya. Jadi walaupun ada di bagian brightness yang paling rendah untuk settingnya, itu kelihatan silau saat berada di dalam ruangan. Untuk screen to body ratio-nya ini masih belum disebutkan berapa persen. Kalau untuk bagian case body-nya ini terbuat dari metal. Jadi hampir keseluruhan di bagian bodinya ini terbuat dari metal. Cuma untuk bagian bodi belakangnya itu masih terbuat dari plastik. Nah ini di bagian belakang ada tempat untuk sensornya dan juga tempat untuk mengisi dayanya. Ya kebanyakan sih untuk smartwatch itu bagian bodi belakangnya memang masih banyak yang terbuat dari plastik. Dengan harga di kisaran kurang lebih sekitar 300 ribuan, kita dapat body smartwatch yang sudah menggunakan metal seperti ini. Kelihatan lebih bagus ya teman-teman ya, kelihatan lebih mewah. Ini cukup worth it sih. Saya sendiri pun lebih suka model smartwatch berbentuk lingkaran seperti ini, bentuknya bulat. Karena kelihatan lebih simple ya, jadi gak kaku untuk modelnya. Kelihatan lebih mewah juga dibandingkan dengan model yang berbentuk kotak. Tapi itu tergantung selera sih teman-teman. Cuma kalau saya pribadi lebih cepat bosan kalau menggunakan jam tangan yang berbentuk kotak. Lebih suka yang berbentuk lingkaran seperti ini, kelihatan lebih mewah. Smartwatch Hilo Solar Light itu sudah memiliki 100 mode olahraga yang bisa kalian gunakan. Jadi kalian nggak bakal bosan dengan mode olahraga yang mungkin kurang banyak ya. Jadi 100 mode olahraga itu sudah cukup banyak. Di sini ada banyak untuk mode olahraga yang bisa kita gunakan. Ini kalau kurang bisa ditambahkan saja untuk mode olahraganya. Mulai dari tenis meja, basket, badminton. Ini ada banyak. Jadi bisa disesuaikan dengan aktivitas teman-teman yang lagi kalian lakukan. Contohnya mungkin lagi main badminton, bisa menggunakan mode olahraga badmintonnya. Untuk bagian fitur-fitur kesehatannya juga sudah cukup lengkap. Di sini ada heart rate monitoring, ada blood oxygen untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah, ada fitur step juga, ada fitur breathing exercise, monitoring tingkat stres juga sudah ada, manajemen siklus, menstruasi juga sudah tersedia ya di smartwatch Hilo Solar Light. Ini ada fitur sleep monitoring juga. Untuk fitur-fitur pendukungnya sudah lumayan lengkap. Di sini ada kalender, ada alarm, ada cuaca juga, stopwatch, fitur timer juga ada fitur center juga. Untuk fitur centernya ini bisa kalian gunakan untuk mengecek bagian LCD-nya. Mungkin ada kendala nanti bisa dilihat dengan menggunakan fitur centernya. Nah, uniknya lagi, smartwatch Hilo Solar Light itu sudah memiliki fitur IP68. Jadi sudah tahan air dan tahan debu juga. Jadi ini bisa kita
langsung simulasikan, langsung kita coba, kita tes ke dalam air, kira-kira beneran memiliki fitur tahan air atau nanti bakal rusak. Kita akan coba untuk cemplungin ya. Langsung kita letakkan ke dalam air seperti ini teman-teman. Ini masih belum ada fitur Bluetooth call-nya, jadi nggak ada lubang mikrofon dan lubang speakernya, jadi aman ya. Nah, smartwatch ini memang memiliki fitur IP68, tapi kalau untuk dibawa berenang sih saya belum pernah mencobanya. Mungkin cuma untuk sekedar terkena percikan air ya. Ya entah itu terkena air hujan atau mungkin lagi kita gunakan untuk cuci tangan seperti itu ya. Jadi kalau untuk berenang saya pun belum pernah coba smartwatch ini untuk dibawa berenang. Cuma ya tetap harus dihindari dari terkena air panas dan juga air asin karena bisa membuat bagian bodi smartwatch high-low solar light-nya itu berkarat. Oke, ini saya coba ke dalam air ternyata masih menyala, tidak ada kendala, aman-aman saja nih. Untuk baterainya itu diklaim mampu bertahan kurang lebih sekitar 20 hari. 20 hari loh guys. Hampir setengah bulan. Mungkin itu tanpa menggunakan fitur-fitur kesehatan ya. Seperti heart rate monitoring atau mungkin fitur kesehatan yang lain. Ya mungkin bisa bertahan kurang lebih sekitar 20 hari. Tapi saya sendiri belum pernah mencobanya sampai selama itu. Karena ini juga baru beli dan baru saya coba untuk bahas juga. Jadi mungkin ada di antara teman-teman yang sudah pernah pakai atau mungkin beli smartwatch ini, bisa tulis di kolom komentar tentang pengalaman kalian selama menggunakan smartwatch-nya. Cuma sih ini sudah cukup awet. Jadi saya pernah juga sih pakai smartwatch high-low itu dan memang untuk baterainya itu dia cukup awet ya. Jadi ya sudah cukup awet lah untuk ukuran smartwatch di harga 300 ribuan. Nah ini masih menyala ya, tidak ada kerusakan mesin. Jadi memang untuk smartwatch high-low solar light itu beneran memiliki fitur tahan air. Saya juga suka dengan tampilan UI di smartwatch high-low solar light-nya. Ini nggak kaku, di tampilan menu shortcut juga bagus, tampilannya keren ya. Mau kita geser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, masuk ke bagian fitur-fiturnya semuanya aman, lancar, gak ada ngebug ataupun nge-lag. Jadi sudah cukup responsif untuk bagian UI-nya, bagian layarnya juga bagus. Nih, tinggal kita geser-geser pun lancar ya, gak ada ngebug ataupun nge-lag. Ini masih belum ada fitur auto brightness-nya, jadi harus kita atur secara manual saat kita mau keluar ruangan atau ke tempat yang lebih terang ya. Kita bisa atur untuk bagian brightness-nya. Untuk bagian tombolnya cuma ada satu di bagian sisi kanan. Ini berguna untuk tombol untuk menyalakan smartwatch-nya dan juga tombol kembali. Untuk layarnya ini enggak full layar ya teman-teman ya. Jadi masih ada bezel lebih di bagian sampingnya. Ini tertutupi karena saya menggunakan tampilan watchface yang berwarna hitam. Contohnya seperti ini saat ada notifikasi yang masuk di smartwatch high-low solar light. Jadi smartwatch ini sudah bisa menerima notifikasi yang ada di handphone kita, entah itu WhatsApp, Instagram, Telegram, atau mungkin aplikasi yang lain. Termasuk bisa menerima juga notifikasi panggilan masuk di handphone kalian. Ya, dengan harga di kisaran 300 ribuan, fitur-fiturnya sudah cukup lengkap. Cuma mungkin kurangnya masih belum ada fitur kalkulator aja. Selebihnya sudah oke sih, sudah sesuai dengan harganya. Ada fitur restock juga. Untuk pilihan watchface-nya sudah sangat banyak. Ada sekitar 100 pilihan watchface yang bisa teman-teman pilih. Jadi nggak bakal bosan dengan pilihannya itu saja. Karena untuk pilihan watchface-nya sudah sangat menarik ya. Ini sebagai contoh untuk pilihan watchface yang ada di smartwatch high-low solar light. Kita bisa mengubah 3 tampilan background saja di smartwatch ini. Ya mungkin sekian dulu untuk pembahasan mengenai smartwatch high-low solar light. Buat teman-teman jangan lupa bantu subscribe, bantu like juga dan ramaikan di kolom komentar. Terima kasih buat semuanya. Bye-bye.